gambar yang menjadi slide pertama ini, saudara, maka saudara dan saya pasti sudah tahu apa judul daripada tema firman ini. Sandarkan kepalamu sejenak di dada Yesus. Saudara, kita tidak bisa terus-menerus di dada Tuhan. Kita ketika capek, ketika kita lelah, berhenti dari bekerja, berhenti dari berpikir dan memikir, berhenti dari cekcok di rumah, berhenti dari mencari uang, berhenti dari belajar dan studi. Anak-anak muda, datang ke hadirat Tuhan, taruh kepalamu, sandarkanlah di dadanya. Saudara, tidak lama engkau akan mendapat kekuatan, kerja lagi, belajar lagi, cari uang lagi, aktivitas lagi. Amin. Saudara, engkau perlu sejenak, engkau perlu beberapa saat, taruh kepalamu pada dada Yesus. Saudara, gambar ini sangat simpatik, apalagi tema ini. Marilah, bila mana kita capek, berbeban berat, bosan hidup, capek, berkeluh kesah, selalu terjepit, selalu terjatuh, selalu gagal, selalu dikecewakan, selalu dibikin menangis. Saudara yang kekasih, letakkan kepalamu sejenak di dada Yesus. Dia sanggup menerima, dia akan menghak dan memeluk saudara, dan dia akan memberikan damai sejahtera, dia akan memberikan kelepasan dari beban-beban kita, dan dia akan memberikan, dia menyalurkan, dia menularkan, dia menghembuskan nafas Roh Kudusnya, sehingga Anda dan saya menjadi segar, bugar kembali. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Lihatlah gambar itu. Seumpama orang itu adalah Anda. Sandarkan kepalamu sejenak di dada Yesus, sehingga dia boleh memberikan kata-kata pengharapan, kata-kata penghiburan. Dia meneguhkan. Bila kita bersalah, berdosa, dia akan mengatakan, anakku, aku mengampuni dosamu. Walaupun kamu sudah bersalah, tapi karena kamu datang dan kamu letakkan kepalamu di dadaku, kamu mengerti kehendakku, kamu tahu rahasianya, gak apa-apa, aku mengampuni dan aku akan memulihkan keadaan kamu. Itu sebab dia bukan Allah yang angker, yang kereng, yang sangat sadis, yang sangat saklek. Apa pokoknya hukumnya begini, dia pukulkan ke situ. Pokoknya peraturan begini, kita melanggar, dia hancurkan kita di sana. Saudara, dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tidak ada lagi Allah yang lain, cuma dia. Itu sebab kita tidak bisa membandingkan betapa besar cinta kasihnya. Namun kalau saudara dan saya mempercayainya pagi ini, maka hari ini masih ada 200 hari yang enteng di dalam tahun ini. Bukan hari yang berat lagi, hari yang sangat enteng dan menyenangkan. Amin. Sebab saya ingin mengajak saudara bersama-sama mempelajarinya. Kenapa kita perlu menyandarkan dan menyandarkan kepala kita kepada Tuhan Yesus. Sebuah ayat dalam perjanjian lama, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19 kita akan baca bersama. 1, 2. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Saudara bisa bayangkan, ternyata dia Allah, Sang Pencipta, Sang Pemulih. Dialah Allah yang menyembuhkan dari semua yang patah hati, semua yang remuk. Saudara, boleh saya bilang, kata-kata ini adalah ekstrem. Ini adalah ultimate dari satu kegagalan, ultimate dari satu kesendirian dan loneliness. Kalau seorang merasa sendirian ataupun dia merasa lonely, maka pikirannya, aku memang orang yang tidak layak. Makanya tidak ada orang mau dekat. Family juga tidak, suami juga tidak, istri juga tidak. Saudara, orang tua juga tidak. Saudara, seseorang dalam fase kejiwaan, kalau dia merasa patah hati, saudara, maka dia menganggap semua itu adalah lawan, musuh yang harus dia hadapi. 1 atau 2, dia tidak kuat menghadapi, dia akan cari mati, bunuh diri. Itu sebab patah hati ini penting sekali. Barangkali kita berkata, saya belum pernah kepingin bunuh diri.
Bagus sekali, engkau anak Tuhan yang baik. Tetapi manusia mempunyai daya tahan, daya resistensi menahan yang tidak begitu hebat. Saudara, itu sebab Tuhan tahu, anakku, kalau kamu capek, kalau kamu patah hati, kamu patah semangat, kamu udah ada jalan, datang dong sama aku. Aku peluk sebentar, taruh kepalamu di dadaku. Dan setelah itu kerja lagi, aktivitas lagi. Aku memberikan damai sejahtera dalam jiwamu. Sebab ayat ini luar biasa. Tuhan itu jauh atau dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dekat. Saudara, kalau saudara melihat seorang yang linglung ataupun kurang waras, ataupun seorang yang terkena penyakit syaraf, saudara menjauh. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dia dekat, dia mendekati, dan dia mau ambil. Kalau orang ini mau, dipeluklah orang ini sama dia. Saudara, dia Bapa yang luar biasa. Katakan, dia Bapa yang luar biasa. Dia menerima siapapun yang jelek, siapapun yang patah hati, siapapun yang tidak berharga. Saudara, dia mendekat. Dia bukan Tuhan yang menjauh dari orang patah hati. Dia Tuhan yang mendekat. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Saudara, itu saudara dan saya, pagi hari ini kita ditujukan kepada dadanya yang bidang. Kita ditujukan pada harapan yang muncul dari apa yang dia tawarkan. Datang, anakku datang, siapapun kau. Pada satu titik dan momentum hidupmu, ketika engkau dalam keadaan yang sangat remuk, hancur jiwamu, merasa kesepian, datang saja. Aku mau merangkul kamu. Aku memberikan damai dan sejahtera bagi jiwamu. Aku akan memberikan kelegaan pada jiwamu. Karena aku juru selamat manusia. Kalimat yang kedua, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jiwa ada di dalam darah, kata Alkitab. Jadi remuk jiwanya adalah berarti dia punya peredaran kehidupan darah, saudara. Itu sudah kacau, barangkali sudah tidak dibentuk lagi hemoglobin, sudah tidak dibentuk lagi segala sesuatu unsur kehidupan. Pokoknya sudah remuk, sudah berantakan, sudah pabrik dari darah merah sudah tidak menghasilkan, darah putih sudah tidak menghasilkan, saudara, trombosit tidak dihasilkan. Jadi orang ini dalam keadaan yang antara mati dan hidup, koma barangkali, terminate, saudara. Maka Tuhan berkata, aku menyelamatkan orang yang remuk jiwanya, sudah tidak ada harapan. Orang yang dalam keadaan yang sangat tidak bisa diharapkan. Dan semua orang sudah angkat tangan dan semua orang sudah tidak bisa memberikan pertolongan. Itu sebab ayat ini luar biasa. Dalam terjemahan bahasa Inggris katakan, the Lord is near to the broken hearted and cares the crushed in spirit. Saudara, Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kecintaan sehingga dia dekat with the broken hearted, dengan orang-orang yang hancur hatinya, yang patah hatinya, and saves the crushed in spirit, dan menyelamatkan orang-orang yang remuk, yang dihancurkan, crushed, dihancurkan in spirit, jiwanya diremukkan, dihancurkan. Siapa yang bikin? Setan. Kalau jiwa dihancurkan itu setan. Kalau tubuh dihancurkan itu kecelakaan, bom, terorisme. Tetapi kalau jiwa dihancurkan itu setan. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang menjadi incaran iblis. Sehingga walaupun iblis mengincar dia, saudara, Tuhan mengutuhkan, Tuhan melindungi, menjagainya. Kalau saudara seorang yang sendirian, saudara dalam keadaan yang sulit, dan saudara merasa tidak ada yang perhatiin saudara, itu adalah tahap yang rawan sekali bagi jiwa saudara. Iblis bisa masuk dan membisiki saudara, dan saudara bisa mengikuti perintah iblis. Oh, begitu mudah, saudara. Sekarang ini kaki tangan iblis begitu gampang memberi perintah, dan orang-orang Kristen pun
yang menjadi biji mata Tuhan bisa aja ditipu. Digendam, dihipnotis, disuruh ke ATM, disuruh mengeluarkan uang, diminta PIN daripada rekening banknya, atau kartu kreditnya, atau kartu debitnya. Mau nurut saja. Ini anak Tuhan, pilihan Tuhan. Jangan bicara orang-orang lain. Anak-anak Tuhan yang tidak waspada, yang tidak kuat, kemakan hipnotis, kemakan sihir, kemakan gendam, kemakan segala macam hal, saudara, yang merupakan hukuman dan kutukan setan. Ini jiwanya crushed in spirit. Iblis menghancurkan jiwa dia sehingga fatal banget. Ayo datang. Orang yang sudah remuk jiwanya, sudah dikerjain oleh sihir, oleh orang-orang yang bermaksud jahat. Datang, saudara pikir karena kita bekas dari iblis, bekas dari ilmu-ilmu gelap, Tuhan menolak kita? Tidak, katakan tidak ditolak. Saya diterimanya. Halo, saudara bisa bicara? Saya tidak akan ditolak. Saya akan diterimanya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Sebab saya ingin mengajak Anda membaca sekali lagi. 1, 2. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Saudara yang kekasih, sekarang kita jelas. Tuhan tidak pernah menolak siapapun. Bahkan yang pernah dikerjain, yang pernah ditindas, yang pernah dihancurin oleh iblis, sekalipun Tuhan tidak menolak. Saudara, bukan hanya orang-orang yang patah hati, patah semangat aja, yang lebih cilaka lagi, yang pernah dikerjain iblis, Tuhan berkata, dadaku siap, tanganku siap, kau datang, aku peluk, sandarkan kepalamu sejenak di dadaku. Aku akan memberikan damai, sejahtera, penghiburan, pemulihan, kesembuhan, berkat. Sudah. Itu sebab semua katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Bagi tubuh, jiwa, dan roh saya. Semasa saya hidup, sampai saya meninggal dunia, di bawahnya jiwa saya masuk dalam kerajaannya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Para kekasih, itu sebab ini hal luar biasa. Ini firman luar biasa. Saudara, dalam Yohanes 15 ayat 23, ada seorang yang secara eksplisit, secara real, secara nyata menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Ya, bila kita membuka dalam Alkitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-23, kita akan baca. 1, 2. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Amin. Ini yang ditulis dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Seorang di antara murid Yesus, yang kita tahu kemudian adalah paling muda. Siapa namanya? Yohanes. Ya, Yohanes itu murid yang paling muda. Saudara, menyenderkan kepalanya dekat sebelah kanannya. Saudara, tetapi dari naskah yang lebih sahih lagi, saudara, saya akan mengajak saudara melihatnya dalam terjemahan New King James, disebutkan, now there was leaning on Jesus' bosom. Ada seorang yang menyandarkan kepalanya pada dada Jesus' bosom, pada dada Yesus. One of his disciples whom Jesus loved. Seorang dari murid-muridnya yang Yesus kasih, yaitu Yohanes. Sudah, lihatlah. Yohanes menyandarkan kepalanya hanya untuk kepengen tahu, guru, siapakah yang kau maksud? Bahwa ada di antara kami 12 orang muridmu ini
Seorang yang akan menyerahkan engkau kepada musuh-musuhmu dan yang akan menyalibkan engkau. Siapa, Guru? Wah, ini pertanyaan hebat sekali. Ini berita, ini isu di kalangan 12 murid. Ketika Yesus mengungkapkannya, seorang dari antara kalian akan menyerahkan aku kepada orang-orang jahat. Dan dengan demikian aku akan dibunuh. Tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Isu yang dilontarkan Yesus bahwa ada di antara murid-murid kesayangannya, orang paling dekat dengan dia, 12 murid. Saudara, ada seorang yang akan menyerahkan dia ke dalam tangan orang-orang jahat. Sudah tentu kacau balau. Heboh nih 12 orang. Petrus yang kebetulan dekat dengan Yohanes membisiki, kau paling dicintai oleh Guru. Tolong kau merapat kepada Guru. Kau berpindah merapat kepada Guru. Tanyakan siapa ya? Kita semua risau. Tanyakan kepadanya. Yohanes mundur keluar dari deretan dan dia pindah merapat kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia menyandarkan kepalanya pada dada Yesus. Memang dia kekanak-kanakan sih. Dia terlalu kekanak-kanakan. Dan dia tidak sungkan, dia tidak malu. Namanya murid Yesus, harusnya dewasa dong. Jangan kekanak-kanakan dan manja macam begini. Tetapi dia benar-benar dia mencintai gurunya. Aku masih muda, harusnya aku ditolak, tidak boleh ikut menjadi murid. Semua murid yang lain berjenggot, berjambang, rambutnya putih, sudah tua berusia. Aku yang paling muda. Aku umur 20-an tahun. Beda sekali umurnya, 2,5 kali lipat. Tapi Guru menerima aku. Wah, dia bangga. Dengan kemudaannya dia bangga. Aku diterima oleh Guru, oleh Mesias, oleh Sang Juru Selamat. Itu sebab adalah kebiasaan dari Yohanes untuk selalu dekat dan menyenderkan kepala di dada Yesus. Sekarang ketika murid-murid semua 11 orang heboh dan penuh dengan tanda tanya, bahkan lebih ekstrim lagi saling mencurigai. Siapa ya? Siapa ya? Aku tidak. Ini orang kurang ajar sekali. Berani menyerahkan Guru kita kepada tangan-tangan orang Farisi dan ahli Taurat untuk dibunuh. Siapa ini? Semua pada gregetan, semua pada penasaran. Cuma 12 orang, gak banyak. Kalau tidak si A ya si B, kalau tidak si B ya si C. Semua orang mengurut siapa kira-kira. Diutuslah oleh Simon Petrus, Yohanes, murid paling dicintai oleh Tuhan Yesus. The one he loved. Orang yang dia cintai, yang Yesus cintai. Datang merapat, meletakkan kepalanya di dada Yesus. Guru, aku mau nangis dan sedih. Pernyataanmu sangat menusuk perasaan. Guru, jangan kau biarkan kami dalam keadaan demikian. Tolong beritahu siapa. Kalau orang tidak akrab, orang jauh dari Tuhan, tidak bisa demikian rupa. Hanya mereka yang akrab, dia yang akrab, dia yang sudah begitu dekat dan mencintai gurunya. Dia memeluk dan menyenderkan kepalanya dan bertanya, siapa Guru? Baik. Hanya sebentar, beberapa menit. Dia melepaskan Yohanes. Dan dia mengambil roti dan anggur. Dia mengambil roti dan dia membelahnya. Dan dia berjalan, Yesus berjalan ke Yudas Iskariot. Orang yang aku kasih. Roti inilah yang menyerahkan aku. Dia berkata pada Yudas, makanlah dan lakukan apa maksudmu. Yudas menerimanya, memakannya, dan keluar dari tempat persekutuan tersebut. Alkitab mengatakan, lalu
gelaplah cuaca. Begitu Yudas keluar, gelaplah cuaca. Dan Yudas sudah kepalang basah, pikirnya, aku sudah ketemon, aku sudah ketahuan. Segera dia pergi ke Sanhedrin, kumpulan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan dia berkata, aku ada berita baik. Kalau aku jual, apakah kamu mau beli? Hahaha, kami tahu maksudmu. Kamu mau jual gurumu kan? Benar. Berapa kau mau beli? Kau mau beli berapa? Mereka berembuk. Akhirnya mereka mengumpulkan uang. 1 kantong, ambil. 30 keping perak. Yudas memikirkan, it's quite a lot of money. Mahal sekali. Baik. Hey, stop, jangan pergi dulu. Bagaimana caranya kamu menyerahkan gurumu kepada kami? Baik, begini. Adalah kebiasaan guruku untuk berdoa di Taman Getsemani. Nah, aku merasa malam ini kami akan sama-sama berdoa di sana. Bagaimana? Kalau ketika berdoa, kamu tangkap guruku. Enak aja kau bilang. Ya. Kau bilang apa, Poltak? Botak? Enak aja. Mana kami tahu di malam yang gelap, mana gurumu, mana murid-murid teman-temanmu yang lain. Lalu maksudmu bagaimana? Kamu harus menuntun kami kepada orang yang namanya Yesus dari Nazaret. Baru kami kasih uang itu sah bagi kamu. Kalau tidak, awas, hati-hati. Oke lah, kalau begitu begini. Aku tidak ikut doa, tapi aku ikut kalian. Aku akan memimpin kalian. Dan pria yang aku peluk dan cium, dialah yang namanya Yesus. Bagus, good deal. Mereka kasih tos. Baik, jadi malam ini kamu siap jam berapa? Aku siap jam 7 lebih 10 menit. Waktu Indonesia nggak tahu. Dan demikianlah Yudas sudah tanggung, dia ikut dalam rombongan. Dan ketika masuk di Taman Getsemani, dia melihat Yesus dengan 11 murid. 11 murid sudah tahu, dasar setan. Ya. Mau menjual guru kita, mau menyiksa dan membunuh guru kita. Datanglah Yudas dengan sepasukan. Saudara sudah tahu setiap pada hari Paskah, Jumat Agung ini didramatisasikan. Yudas memeluk gurunya. Dia menyenderkan kepalanya dan menciumnya. Guru, salam bagimu. Yudas, dengan ciumankah engkau akan menyerahkan anak manusia kepada orang-orang jahat? Yesus menjawab, never mind. Amin. Yesus menjawab itu. Di mana ayatnya? Tidak ada. Tetapi dia mereka, oke, tidak apa-apa. Serahkan aku. Pasukan tangkap. Segera Yesus. Petrus yang sudah menyiapkan samurai di balik jubahnya. Dia sudah pernah berkata, aku akan masuk penjara bersama dengan engkau, guru. Dia keluarkan. Dan dia mulai menebas hamba dari imam besar yang bernama Malkus. Saudara, menurut saya Petrus sangat titis sekali. Dia mencari sasaran yang kecil dan tepat, yaitu kuping. Celing, protol. Dan kemudian apa yang terjadi? Simon, sarungkan pedangmu. Orang yang bermain pedang akan mati oleh pedang. Dan Yesus mengambil protolannya.
dan memasangnya lagi pada telinganya. Dan telinganya mancep lagi. Sarungkan pedang. Kamu mau cari siapa? Kalian mau cari siapa? Aku Yesus. Pegang aku. Tapi biarkan murid-muridku pergi semua. Saudara yang kekasih, saudara memikirkan tentang Dia yang mempunyai dada. Dia yang rela mengambil. Bahkan yang jiwanya sudah hancur, kata Alkitab. Jiwanya hancur itu berarti sudah digarap, sudah dihancurkan, sudah disiksa oleh iblis. Saudara, pun Tuhan mau angkat dan ambil. Dan Tuhan berkata, datang kepadaku. Aku akan mengambil kamu. Aku akan memulihkan kehancuran jiwamu. Itu sebab apa tindakan kita yang paling masuk akal, yang paling menguntungkan? Datang kepadanya. Seperti Yohanes yang muda ini. Dia datang kepada Yesus. Dia memeluk dan meletakkan kepalanya. Terlalu susah hatinya. Gurunya mau disiksa dan mau disalibkan. Saudara. Itu sebab ayat ini luar biasa. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. Kita akan baca terjemahannya. 1, 2. Ada seorang yang bersandar di dada Yesus. Seorang dari muridnya yang Yesus cintai. Amin. Ayo datang. Sandarkan kepalamu pada dada Yesus. Jangan dibawa pulang lagi beban, kepikiran, segala sesuatu yang saudara rasa tidak enak, membuat saudara tersiksa, membuat saudara menjadi terbelakang dari yang lain, membuat saudara menjadi patah hati, remuk jiwa. Jangan kau bawa pulang lagi. Katakan, saya tidak mau bawa pulang lagi. Semua beban, derita, kemustahilan, penyakit saya, dalam nama Yesus, saya letakkan semuanya pada dada Yesus. Saudara mau berbuat demikian, maka saudara akan mendapat satu kelegaan, satu kelepasan, satu pemulihan dari setiap keberatan yang saudara tidak bisa bayangkan betapa beratnya hidup ini. Keputusasaan semacam apapun, datang kepadanya. Lean on Jesus. Sandarkan pada Yesus. Saudara dan saya melakukannya, niscaya Dia akan memberi kepada kita kelegaan dan penyelesaian. Haleluya.